Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di Gerobak Otomotif. Hari ini gue menyempatkan diri main ke tempatnya udah di Hari Motor Racing Team, HMRT berarti Om. Nah, beliau lagi senggang hari ini, jadi gue kesini itu mau membahas lanjutan ketika kemarin gue ke tempat Om Yong, kan gue bahas mengenai karbu. Karbunya itu ada kalau nggak salah 2 atau 3 set tuh pesanan udah. Nah, makanya hari ini gue kesini ini untuk membahas itu, tetapi bukan di karbunya lagi karena bahasan karbu udah dibahas sama Om Yong ketika kemarin. Hari ini lebih ke masalah jarum skepnya, karena ini bagian yang menjadi penentu berapa banyak debit bahan bakar yang akan keluar dari mangkuk, kan ditentukan sama si jarum ini. Cuma kan jenisnya kan beragam nih Om, banyak nih Om jenisnya nih Om. Ada yang standar, polos ya Om, kalau standar ya Om? Ya, ada yang standar, tapi kan standar, dia ada yang tetap ada ukurannya buat patokan. Kalau mengenai misalkan Om, kalau nggak salah kemana PWL ya Om, karbunya ya? PWL itu Om biasa kombinasikan dengan jarum yang kodenya apa biasanya Om? Kalau di PWL itu biasanya diganti nozzle-nya, jadi rumahnya diganti. Satu set. Pakai? Punya PWK Sutco. PWK itu dia lebih pengabutannya kan lebih bagus, sama jarumnya lebih banyak. Pilihan jarumnya. Nah, setiap pilihan itu yang membedakan apa Om? Besarnya, panjangnya? Jadi yang pertama itu kita lihat besarnya dulu. Jadi besar sudut jarumnya. Jadi bukan besar batang jarumnya. Bukan besar batangnya, bukan ya Om? Bukan. Jadi kalau gimana ya ngelihatnya ini? Ada kaca pembesar. Jadi Om pakai bantuan lop. Jadi saya enggak ini cuma buat lihat ininya aja enggak. Nah. Jadi bukan diameter si batangnya ini, tapi sudutnya ini. Ini dia ada perbedaan. Tirusnya apa gitu ya? Tirusnya. Nah, jadi posisi tirusnya ini. Ini kalau di buku itu dia macam-macam. Jadi misalnya serinya A, itu dia sekian derajat. B biasanya lebih gede derajatnya. C jadi makin ke belakang itu dia semakin besar sudutnya. Yang otomatis berarti batangnya juga jadi lebih besar. Jadi lebih besar. Jadi batang di sudutnya ini. Jadi posisi kemiringan jarumnya gimana? Makanya berarti ini tidak direkomendasikan. Ya mungkin sekarang kan udah banyak nih Om ya, karakter jarum gitu ya. Kalau dulu kan bukannya diamplas. Nah, itu menentukan tadi yang seperti Om bilang bentuk tirusnya itu bagaimana kalau kita pakai tangan kan. Soalnya jarum ini kan dia karakter pembalap sama karakter mesin kan adanya di tengahnya sini. Jadi kalau dibilang itu ya di tirusnya itu karakter motor sama karakter pembalapnya. Ini pinjem ininya Om, alatnya Om. Ini gue jadi ikut-ikutan pakai ginian. Tapi jadi lumayan lebih kebaca sih Om ya, karena pakai ginian ya. Yang besar ini kayaknya kelihatan. Apa ini kodenya nih? N. Ini yang besar ini yang kelihatan coba. N89. Ini kecil banget tulisannya. Nah, di angka yang gede gini kelihatan. Maaf. Nah, ini DDJ. Ini DDJ. Ya nih DDJ. Ini sebaris ya Om. DDJ itu sebaris nih Om. Kan ada yang 2 layer tuh Om, 2 tumpuk, maksudnya atasnya huruf, bawahnya angka. Itu apa lagi Om? Bentar, saya cariin contohnya dulu. Nah, ini CCJ ini. Ini CCJ. CCJ sama DDJ. Oke Om, cukup ini dua dulu kita bahas nih Om. Jadi kalau CCJ sama DDJ itu dari C ke D, itu yang D ini lebih gemuk. Di bagian tengahnya.
Tengahnya Tinggal- saja. Jadi yang C pertama itu kan Ini C, ini yang C Ah, nih Om. ya C. Oh. Jadi tengahnya ini nih, sudut tengahnya. Sama yang D itu lebih kecil yang C. Sama yang lebih kecil nih Om. Ah. Bener-bener Om. Sama ujung bawahnya. Tadi kan CCJ sama DDJ. DDJ sama-sama J. Ah, Ujung di depan sini sama-sama J. itu juga tingkat ke derajat ininya ya Om. Lancipannya nih ya. Kelancipan. Jadi lancip depannya ini sama, soalnya sama-sama J. Ntar dia ada lagi yang satu lagi DGL. Kalau ini DGL. DGL, kalau ini DDJ, DGL itu G itu kan di atasnya D. Berarti dia lebih gemuk lagi. DG. DGL. Kalau untuk karakter apa namanya nih, jarum skep ini, Nah, itu setahu Om berapa banyak kombinasi hurufnya Om? A sampai Z. Ada semua. Heeh. Itu untuk khusus untuk PWK. Oh, sama semua, Mikuni, PWK, ada semua. Ada semua. Ada semua. Lah kalau untuk panjangnya dari seri PWK atau PWL itu sama panjangnya. Apa? Macam-macam. Jadi kalau dilihat ntar ada lagi yang serinya 2 tingkat. Nah iya yang saya bilang itu dua Ah. tingkat itu gimana tuh? Misalnya 5N13. Kita mau nyari temennya ini gantinya 5N13 ini mesti nyari yang kepala 5 juga. Oh, di situ lah kuncinya berarti ya. Cari yang 5 dulu. Misalkan 5N13 kita mau gedein atau mau lebih kecil 5N10 gitu Mama. Oh, Jadi di gitu. angka 5-nya dulu. Ya susah dong berarti Om. Jadi kalau di buku itu dilihat katalognya itu emang A sampai Z. Ntar A sampai Z itu dikombinasi lagi. Ini terus ini nih Om. Ini sebenarnya panjangnya oh ini beda nih Om. Nah, Dengan yang standar deh Om. Tolong Om. enggak ada ini yang gede-gede, Oh, ini yang gede semua ya? 38 semua. Ini kan ada kayak ada ininya ya, kayak ada apa namanya nih? Ada kayak ada bubutan gitu Om. Ada natnya. Oh ya, ini natnya. Ah. Nah, ini pengaruh juga Om. Enggak pengaruh ini nat ini nih. Enggak kan? Jadi nat ini cuman dia di skepnya. Posisi dia di lubang skep. Tetap ketahan di dalam ya Om. Yang keluar tuh cuma segini aja berarti ya. Nah, ketika misalkan nih Om, kita nggak kalau Om mungkin punya koleksi jarum segini banyak, mengurangi debit sedikit demi sedikit bisa dong dari sini? Atau memang cukup dari spuyer juga? Tetap dari spuyer. Nah, kalau ini berarti hanya untuk Jadi si jarum itu dia ke karakter mesin sama karakter pembalap. karakter mesin dan karakter pembalap ditentukan dari jarum berarti. Nah, jadi jarum tengahnya itu, tengah jarum yang si tirusnya itu, kalau orang bilang tirusnya itu, ya itu karakternya. Memang gini Om, dia bisa kok Om bilang bahwa ditentukannya si karakter pembalap itu ditentukan juga melalui si jarum ini. Secara power memang jadi jauh berbeda ketika jarumnya diganti. Iya. Jadi power si jarum itu, jadi yang berhubungan sama yang naik sama si mesin itu adanya antara setengah sampai 3/8 3/8. Jadi sebelum full, sebelum gas itu membuka full. Jadi adanya di tengah-tengah, makanya dia karakternya itu di tengah situ. Ini RPM berapa sih Om yang Om bilang tadi di tengah? Itu antara 5.000 sampai 10.000. Kalau di pilot jet itu kan, kalau saya salah tolong dikoreksi Om, itu kan apa namanya, membantu di putaran bawah katakanlah begitu. Lah kalau si jarum ini Di putaran tengah. Jadi dia satu step di atas si pilot sebelum ke main jet berarti istilahnya. Oh begitu Om. Saya baru tahu. Makanya dia kan sensitif. Jadi kalau si si klipnya ini dirubah, ya posisinya ya atas tengah bawahnya itu. Jadi dia langsung ngerubah pilot sama si main jet. Satu set. Jadi main jetnya berubah, pilotnya juga ikut berubah. Kalau ngerubah si klipnya. Ntar dulu ya, lagi ajan Om. Kita stop dulu ya. Sekarang Om, apa emang nggak bisa Om bikin? Apa Om pernah bikin? Ya bikin, cuman kan nggak sepresisi pabrik gitu loh. Saya tahun 2000 itu pernah bikin malah. Bikin ini? Bikin jarum.
Itu keadaan darurat. Zaman itu kan part racing ini susah. Waktu itu karbu apa om? Jadi underbone itu pakai karbu standarnya Poswan, tapi dipaksa lemerannya gede. Jadi 26, 25? Nggak nyampe, itu sekitar 23 berapa gitu. Tapi dengan masih skepnya masih standar. Jadi si jarumnya itu nozzle-nya ikut digedein, jarumnya bikin. Kalau misalkan gini om, ya itu kan situasi darurat kan, Darurat. makanya om bikin di Jakarta. Di Tasik gitu kejadian. Tasik. Di Tasik. Saat itu lagi balap di sana berarti. Kenapa om akhirnya memutuskan mengganti jarum, tidak hanya di pilot atau di main jetnya saja? Karena dia kan butuh pengabutan yang gede. Nah, zaman itu kan belum ada part ini kan susah. Jadi si nozzle standar di lubangnya diperbesar, dibor, dicuner gitu om ya? Dipakai bor itu loh, jadi bor biasa digedein sama jarumnya. Jadi di tengahnya itu dia nggak mau pasti kan lebih basah motornya. Supply-nya jadi lebih banyak. Jadi buat ngakalin tengahnya itu. Maka om bikin ini yang lebih besar berarti saat itu. Bikin jarumnya lebih besar. Kalau dari angka-angka ini kan tuh ada huruf, ada angka, ada kombinasi keduanya. Yang beda itu hanya di apa namanya nih, di derajat di tengahnya ini, di pinggangnya, atau memang secara panjang juga dia beda om? Jadi kalau dari angka pertama itu panjang. Panjangnya beda? Panjang. Yang kedua itu diameter ujungnya. Diameter ujung sini berarti yang lancipnya ini. Ujungnya, sudut lancipnya itu. Iya, ini kan membentuk kayak gitu ya om ya, kayak pensil gitu ya om. Nah itu juga itu menentukan juga ya berarti. Beda sudutnya. Baru di tengahnya sini juga. Baru tengahnya. Jadi tirus tengah. Ini nol berapa beda. Kalau cuma kalau dilihat gini kan sama aja om. Kalau di jarum itu dia kan sudut. Itu sekitar satu derajat sampai 1, berapa derajat gitu. Jadi udah ukuran yang 0, di belakang 3 angka di belakang komanya. Berarti emang ya perkaranya ini bicara 0, berarti kan mikro berarti mikro. Nah ini kan peruntukannya di 2 tak. Bagaimana dengan 4 tak om? Kalau 4 tak itu cenderung sudut tengahnya itu lebih besar. Ininya? Iya. Apa ya, kita nyebutnya apa sih om, sudut tengah namanya om? Pinggang apa sih om? Ya pinggang, kalau bahasa bengkel itu pinggang. Kayak aja pinggang ya berarti. Jadi pinggangnya itu kalau kata orang Jawa ya pinggang-pinggang sinden. Pinggang sinden. Ya beda, kalau pinggang tarlingan kan beda. Agak lancip lebih itu. Nah kalau di 4 tak, kenapa dia lebih besar om? Karena dia kan 4 tak itu tengahnya dia nggak butuh ini power yang supply bensinnya yang gede. Karena si powernya udah keluar di tengahnya, jadi tentang power band itu lebih kuat si 4 tak tengah. Dengan karbu yang sama bahkan dia kan gini, dia bisa diaplikasiin di 2 tak bisa, di 4 tak bisa. Cuma ya bedanya di ini salah satunya, selain pilot dan main jet. Jarumnya masih dirubah. Pasti tuh om. Iya. Nah kalau karakter pengkabutan sendiri om, untuk motor 2 tak dan 4 tak itu beda nggak sih om? Kalau sistem pengkabutannya sama. Sama aja? Sama. Ya hanya supply-nya aja berarti yang dibedakan. Jadi gara-gara si karakter mesinnya, jadi dia bedanya. Terus gini om, ya om kan juga ada beberapa garapan yang sudah injeksi ya? Ya itu sih nanti aja ya om ya. Jadi ntar gue akan kesini lagi untuk bahas masalah injeksi dengan Om Hari. Sama nozzle nih om. Nozzle pun itu juga banyak banget kodenya. Itu pun juga menentukan ini. Iya, menentukan jarumnya. Apa setiap om mengganti ini satu set dengan nozzle-nya? Enggak, lebih banyak jarum daripada nozzle-nya. Oke, untuk masalah nozzle nanti lagi aja berarti kok kesini. Soalnya nozzle itu lebih sedikit dibanding jarum. Untuk kategori pilihannya? Iya, pilihannya. Dia pilihannya banyak, cuman kan barangnya nggak ada. Ya ngakalin aja paling om. Gitu. Ngakalin, Itu nanti ya. Kembali ke masalah jarum nih om.
Beda yang warna kuning dengan yang warna silver apaan sih Om? Silver itu biasanya Ada silver kan? bawaan motor. Bawaan motor. Ah, orinya motor. Kalau misalkan jarum yang sudah ubahan ini PWK nih Om. Dia dikombinasikan bekerja sama dengan nozzle standar. Berpengaruh nggak Om? Nggak usah diganti nozzle-nya Om, pakai nozzle standar aja. Bisa pengaruh. Tetap ada pengaruhnya? Ada pengaruhnya. Cuma nggak banyak? Nggak banyak. Dia lebih banyak kan dia pengaruhnya kan di tengahnya ntar. Nah, jadi misalnya nozzle standar, si jarumnya diganti, ya itu biasanya kan nyari tengahnya aja. Berapa sih Om harga jarum ini? Ada yang 400.000 Om, ada bervariasi. yang 400.000 ya? Bener bervariasi ya. Ada yang satu setnya 2,5 dapat 10. Ada yang per piece-nya 2,5, ada yang 400. Kemarin saya beli jarum buat itu yang trail. Itu sekitar 500-an. Jadi si jarum itu satu set? Satu biji. Satu? Jadi si jarum itu kalau dibilang ya istimewa, jarum istimewa. Jadi modelnya itu kalau di ini kan ada Jupiter. Jadi si jarum ini ada power jetnya. Power jetnya? Ada lagi. Jadi biasanya yang si power jet itu kalau di sini nggak terlalu ini kelihatan tuh apa angkanya. Dia di serinya itu ada logo beta. B miring. Beta. Itu sudutnya 3. Jadi ada sudut lagi di sini nih. Jadi kayak coba dilihat ini. Triangle gitu modelnya maksudnya Om? Di tengahnya sini. Jadi ada sudut pertama, ini pinggang yang pertama. Di sini ada sudut kecil. Baru yang ketiga. Ini yang fungsi sebagai power jetnya. Ketika dia udah naik full gitu maksudnya? Naik full. Dan bekerja di RPM lebih dari 6.000 kali ya Om? Pokoknya dia udah naik full aja. Jadi dia 10.000 ke atas saya udah kerjanya. Itu ya. Jadi si main jet itu kita nggak bisa terlalu patokan ke main jetnya. Jadi cukup nyari putaran bawah tengah, atas udah diserahin ke jarum. Makanya desain itu sampai yang aneh-aneh itu kan. Maaf Om, itu trailnya itu basicnya apa Om? Itu kalau mesin Ninja, cuman basic karbunya itu punya Mikuni. 28. Mikuni 38. TMX 38. Oh, nah itu kalau karbu Mikuni dengan panjangnya PWK ini sama secara jarum. Beda-beda. Yang Om pakai itu. Beda-beda. Panjangnya beda. Beda. Lebih pendek. Lebih panjang dia. Malah lebih panjang. Karena karbunya lebih panjang ya Om. Nah, terus dia nggak bisa dipakai yang jarum PWK dipakai ke Mikuni. Bisa ya? Nggak bisa. Lalu itu jadi di tengahnya. Kalau nyala sih nyala ya? Nyala. Motor nyala ya. Nyala. Cuman dia nggak optimal. Ya, di tengahnya nggak bisa maksimal kerjanya. Itu karbu yang Om pakai ininya merek apa sih Om? Apa handmade? Enggak, emang Yamaha punya. Mikuni, keluaran Mikuni, bukan Yamaha, Mikuni. Mikuni punya? Spare partnya. Kodenya apa tadi Om? Seri fullnya itu saya nggak lupa. Dia ada beta, jadi ada betanya pokoknya. Ada betanya, jadi 3 tingkat. Seumpama nih, kan kemarin ya kebetulan saya ke tempat Om Yong terus Om Hari lagi order karburator. Mungkin nggak kalau jarumnya dipakaikan ke yang 38 atau 36 yang bikinan Om Yong? Bisa aja. Kan dia lebih panjang tadi Om bilang jarumnya tuh. Potong dong. Jadi kita rubah ininya, klipnya. Rubah klipnya? Posisi klipnya. Berharap ada power jetnya gitu maksud saya. Bisa tuh Om ya? Bisa. Oh ternyata di silang-silangin gitu sebenarnya cuma kita ngakalin ya Om? Jadi mesti lihat posisi sudutnya dulu, tengahnya di mana. Jadi baru diukur panjangnya pakai. Terus kalau gini Om, sebenarnya lagi jadi lebih menarik ya. Kalau untuk Om kan main di road race main, di gopemeter main, di trail main. Kecenderungan Om pakai jarum itu yang Om ubah semua apa bawaan si karbu Om?
tergantung ininya, karburatornya pemakaiannya. Jadi kalau karburator robahan itu udah pasti dirubah. Mau nggak mau yo? Mau nggak mau dirubah. Ya standar sih sebenarnya bisa yo. Bisa, cuman kan kurang Optimal. Optimal. Berarti ngeriset ya kalau buat yang kayak saya pemula gitu Om, masih belajar tentang bagaimana menyesuaikan ini apa namanya si jarum ini. Ya kalau Om kan banyak nih, kalau enggak nih saya sama teman-teman nih seumpama mau ngeriset mengenai jarum, apa yang mesti kami jadikan pegangan Om? Jadi patokannya jarum itu taruh klipnya di tengah. Tengah aja dulu. Jadi dia kan ada 5 step. Itu buat kalau buat pemula itu pakai di tengah. Tengah aja dulu. Tengah. Karena tengah itu udah apa? Standarnya itu loh, posisi standarnya. Setelah itu baru kita coba nih umpamanya. Nah, dicoba. menentukan nih, ya kayak Om tadi kan udah sangat detail ya. Ini gua harus merubah jarum tanpa gua mesti ngerubah main jet ataupun pilotnya, karena gua mau ngerubah di bagian tengah gitu umpama. Yang menjadi rasa di Om ketika Om putuskan itu apa sih Om? Kan Om juga kan kalau masalah kalau udah biasa kan di tangan itu berasa, terus di feeling berasa. Cuman kalau buat belajar pertama itu, jadi patokan ke standarnya dulu. Jadi misalnya kita robah jarumnya, taruh patokan posisi klip di standar, setelan angin standar, baru kita mulai setting pilot sama main jet. Jadi si pilot kasih yang paling kecil, main jet kasih yang paling besar. Itu kalau buat belajar. Awalnya begitu dulu. Awalnya gitu dulu. Sampai umpama nih udah enak nih Om nih, umpama nih udah ketemu nih Om. Cuman kok Om bisa menentukan, nih kalau gua rubah jarumnya, ini bisa lebih enak lagi dengan jarum tipikal ini. Itu maksud saya itu gimana menentukan itu Om? Nah, itu udah di tengah. Jadi di RPM tengah, tenaga tengahnya. Jadi itu udah kalau ukirannya itu udah ngamplasin itu loh. Finishing berarti kata. Finishing, baru ke jarum. Jadi jangan misalnya walaupun jangan ribet jarum dulu gitu maksudnya. Misalnya kita pemula, kita udah punya jarum. Jarum sekotak gitu. Jangan dijadiin ini dulu. Patokan dulu. Ambil satu, itu pakai dulu. Jadi jangan langsung ganti jarum, nggak ketemu. Itu aja baru jarum doang. Ya katakan gini, kalau pilot main jet banyak lah teman-teman yang sudah sensitif Om untuk ngerasain. Kalau jarum itu masih jarang Om. Soalnya jarum itu dia ngerubahnya banyak loh. Dia banyak juga Om. Pasti ngerubah ke pilot jet, ngerubah ke main jet. Itu udah pasti Om ya? Udah pasti. Wah, belum lagi ketemu yang kayak model. Ya pasti Om kan pernah punya kan ini jarum istimewa nih. Kategorinya gitu loh. Makanya saya ke anak-anak itu kalau ngajarin nyeting kan sampai ada pakai apa? Jadi jangan pindahin satu step klipnya. Jadi ada istilahnya naikin setengah apa turunin setengah. Klipnya? Emang bisa Om? Jadi diganjel pakai bahan bekas membran. Iya. Nah, tetap ngakalin juga ya? Jadi biar dia bisa ngerasain, oh ini perubahannya segini. Karena dirubah satu step turun atau naik? Turun naik ini perubahan sudut tengahnya ini banyak. Makanya kalau setengah itu dia kan bisa ntar lama-lama bisa ngerasain. Pilot nozzle-nya udah bagus, tetapi kalau jarumnya belum ketemu yang pas, kayaknya juga susah juga nemunya. Nah, ini ngomong-ngomong mengenai apa namanya nih jarum yang dikombinasikan itu Om. Ketika Om bicara di 500 meter, itu kalau boleh saya tahu Om, racikannya itu gimana Om? 500 meter itu sekarang yang masih kepake itu banyak yang seri JJH, JJI. Serinya J? J. Angkanya berapa depannya Om? Nggak ada angka, jadi cuma ada abjad JJH sama JJI. Tadi kan ini kan CCD. Nah, ini CCJ kalau yang sama DDJ kalau nggak salah. CJJ sama DDJ. Ini dia nih DDJ. Nah, kalau yang itu tadi kan banyak kan karbunya standar robahan. Standar di modif gitu. Standar modif itu dia rata-rata pakai JJH, JJI. Kalau secara
Beda di I-nya aja di ujung depannya. Berarti ininya dong Om. Beda di ininya. Beda di ujungnya. Tengahnya pun J sama. Sama. Beda di ujung Om. Beda di ujung. Tapi bukan yang Om bilang tadi dia ada apa namanya? Enggak bertingkat. Beta itu bukan? Bukan. Dia nggak bertingkat. Ini pegara. Saya kan kadang ngelihat nih, ya ngelihat sih di sosmed Om. Ada yang motor itu mungkin ini analisa saya aja mungkin ya. Dari bawah itu lemot gitu, cuma begitu di atas tuh kayaknya terus aja. Itu ini ngaruh gak sih Om yang tadi Om bilang tuh? Ini apa namanya tuh yang serinya tadi di ujungnya. Yang ketika dia ngangkat full Om dengan posisi apa namanya? Ujung bawah ini dia kan bener-bener segini nih Om ya. Masih tenggelam di nozzle dia. Tenggelam sedikit ya, dikit aja kan. Jadi ngatur dari posisi tengah ke sininya nih, ke ujungnya ini. Kuncinya di situ Om ya. Jadi bukan dari atas ini, jadi cuman dari pinggangnya ke ujung. Pinggang ke bawah. Jadi ngatur bukaannya itu. Iya. Gila jarum aja kalau tadi Om bilang kalau lo lihat di buku dong itu banyak banget kodenya. Gue juga nggak begitu apa loh kalau masalah kode itu, cuma yang jelas ada gabungan kode angka dan huruf kan. Angka dan huruf. Ini aja yang ada di sini aja ada beberapa yang ini malah huruf semua ya Om. Huruf semua. Huruf semua. Nggak ada yang ada angkanya ya Om. J, ini C, J. Ini ada angkanya. Oh ini dia nih, F3345H. Ini karbu apa Om? Itu standarnya Ninja kayaknya. Oh itu. Oke. Kalau di ini pun bisa dipakai yang di ini buat Ninja bisa nggak Om? Yang CCJ atau DDJ? Kalau sekarang udah kepake. Udah. Jadi ada lagi karbu yang apa? Si botolan skepnya udah dirubah juga kan tuh. Dirubah sekarang. Dikondomin lagi tuh. Jadi yang serinya apa? Yang skepnya 41, 40 gitu, lembaran 38 itu udah pakai yang ini. Udah pakai yang CCJ ini modelnya. Lebih panjang ya Om? Lebih panjang. Nah, karena yang seri J itu udah nggak nyampe. Kalau keluar ya Om ya? Nah kalau keluar kan berarti kan bukannya bagus Om ya, makin banyak yang nyembur. Jadi udah nggak karu-karuan. Oh itu ya. Ntar begitu ditutup belum tentu dia masuk ke sini. Nggak lempeng ya. Aduh. Nah terus kalau di ya Om percaya dengan si kode ini aja kan, tanpa mesti diukur lagi dengan sigma Tom. Kadang diukur ulang. Kadang diukur ya. Kadang diukur. Sekedar memastikan aja gitu kan. Nah tingkat keawetannya nih Om, dia mungkin nggak sih error Om? Bisa. Karena sering dipakai atau? Kalau di balap endurance itu ketahanan kayak road race, gas track, itu setahun itu mesti ganti jarum. Setahun ganti jarum? Nah, jadi setahun balap itu kadang 6 bulan. Kalau balapnya rutin, misalnya tiap ya kayak zaman sebelum apa negara api menyerang, itu kan hampir tiap minggu balap. Itu 6 bulan itu jarum mesti berubah. Paling enggak itu enggak diganti tapi berubah posisi. Spare ini dong berarti? Spare jarum dong? Mau nggak mau dong? Jadi kalau dia misalnya nggak ada jarum buat keadaan darurat, mesti pindah posisi. Klipnya? Klipnya. Jadi biasanya dia minta lebih ke atas. Dia ketika masuk ke dalam nozzle emang gesek Om? Gesek. Oh, itulah maka ketebalannya mungkin dia berganti kali ya Om. Jadi si pinggangnya itu aus. Nah kayak gini nih, ini punya gas track PWK. Ini pinggangnya rusak. Ini bukan di amplas Om? Bukan. Emang error dari sananya, baret-baret gini Om? Rusak ya. Jadi kena air, kena lumpur. Ya karena kan medannya ya, medannya. Jadi kayak gini ya. Mau nggak mau nih error nih, ganti pasti. Iya. Dia bisa dipakai, cuman bisa buat RPM atas. Oh, di bawahnya dia nggak benar. Jadi di tengah, dari bawah ke tengah itu nggak bisa. Ya karena ini tadi. Iya. Jadi
penentuan ganti selain tadi usia pakai ya 6 bulan sampai setahun ganti. Kalau belum nyampe segitu terus kalau Om lihat udah baret ganti dong Om. Ganti. Maka jarum itu kan nggak boleh ketekuk, nggak boleh lecet, mesti mulus. Iya ya, ternyata itu fungsinya salah satunya itu. Nah terus gini Om, terakhir nih Om, Om ini mulai kapan sih Om akhirnya sadar diri untuk meriset jarum? Ya kalau di balap resmi itu waktu penyetingan pertama. Cuman kalau sekarang yang mulai ini pas di motor-motor yang istimewa itu kan motor liaran sekarang. Iya. Jadi ya mau nggak mau dari situ akhirnya Om udah mulai mesti dipahami ke ininya, ke jarumnya. Tetap aja ya Om ya. Di dalam settingan berapa persen dia memegang peranan Om? Boleh dibilang itu jarum itu hampir 80%. Dalam karbu itu sendiri Om? Jarumnya. Penting juga, penting malah kan? Vital soalnya. Biasa. Oke, gitu aja dulu teman-teman. Nanti lain waktu saya boleh sini lagi Om. Iya, saya mau bahas apa namanya nozzle itu tadi. Sama ada beberapa, kalau nggak salah juga dulu Om kan bikin NMAX sih Om. Udah lama banget ini. Udah lama banget memang. Nggak masalah. Karena saya cuman sekedar mencoba mungkinkah hal yang seperti Om lakukan itu dilakukan di seperti zaman sekarang Om. Apa mungkin sekarang spek udah lebih gila kalau NMAX Om? Kayak lebih gila lagi. Lebih gila. Ini tadi gue lihat juga salah satu aspeknya Om lagi NMAX. Gitu aja dulu ya Om ya. Iya. Kasih ya Om. Ayo. Assalamualaikum.